Anak itu mulai merasakan ada yang tidak beres. Setiap kali ibu tirinya menyajikan makanan, ia mencium aroma aneh seperti bau kimia yang halus tapi jelas membuatnya curiga. Kecurigaan itu tumbuh menjadi ketakutan. Suatu hari, diam-diam ia menyimpan sebagian makanannya ke dalam kotak pensil. Lalu turun ke bawah dan menyerahkan mangkuk kosong kepada ibu tirinya sambil berpura-pura sudah menghabiskannya. Ia mengatakan akan pergi ke rumah temannya. Tetapi rencana itu hampir terbongkar ketika sedikit makanan yang disimpannya menetes dari tas. Ibu tirinya bertanya dengan tatapan heran, "Itu apa?" Dengan gugup ia menjawab, "Air." Namun ketika ibu tirinya berusaha membersihkannya, ia langsung mengenali teksturnya itu makanan yang tadi ia sajikan. Anak laki-laki itu panik dan meminta temannya menguji makanan tersebut. Namun temannya menganggap ia hanya terlalu paranoid. Saat keduanya berdebat, makanan itu terjatuh dan hancur, membuat satu-satunya bukti menghilang begitu saja. Saat kembali ke rumah, ia menolak menyentuh makanan apapun. Ia melihat ayahnya makan dengan santai dan tampak bahagia. Dengan suara pelan tapi tegang, ia berkata, "Ayah, boleh kita tukar stek? Punya saya kayaknya terlalu berlemak." Ayahnya setuju. Tapi wajah ibu tirinya langsung berubah tidak suka dan justru membuat kecurigaannya semakin kuat. Diam-diam ia menyelinap ke dapur, memasukkan potongan stek itu ke dalam kantong dan berteriak, "Ini buktinya. Ibu tiri saya ingin meracuni saya." Ayahnya terkejut dan mencoba menenangkannya, namun ia mengambil pisau dan memperingatkan agar semua orang menjauh. Melihat situasi semakin kacau, ibu tirinya panik dan segera menelepon polisi. Di tengah emosinya yang meluap-luap, anak itu berteriak, "Dia yang membuat ibu kandungku mati. Dia yang meracuni anjing kami. Sekarang dia ingin membunuh kita semua." Ia berlari ke kamar ibu tirinya, membongkar laci dan mencari apapun yang bisa menjadi bukti. Ayahnya memaksa masuk, mencoba menahan dan menenangkannya. "Kalau ibumu masih hidup, dia tidak akan mau melihatmu seperti ini," ujar ayahnya. Kata-kata itu sempat membuat hatinya luluh hingga ibu tirinya muncul kembali di ambang pintu. Amarahnya langsung menyala lagi. Tanpa berpikir, ia menikam ibu tirinya. Dan tepat pada saat itu, polisi tiba dan menangkapnya. Di penjara, ayahnya menyewa pengacara terbaik. Namun meskipun semua orang menganggapnya salah, ia tetap yakin bahwa dirinya benar. Ia ingat ketika ibunya sakit, ibu tirinya yang saat itu menjadi perawatnya justru membuat kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya meninggal. Ia juga teringat sakit perut yang selalu muncul setelah memakan masakan wanita itu. Meskipun tak ada dokter yang menemukan penyebab apapun, pengacaranya menyarankan agar ia menjalani evaluasi psikiatri. Jika terbukti ia mengidap skizofrenia, ia bisa terhindar dari hukuman berat. Demi keluarganya, ia setuju. Hasilnya, ia memang didiagnosis menderita skizofrenia, dan akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa. 6 bulan kemudian, ibu tirinya datang menjenguk. Dengan suara lembut ia berkata, "Aku sudah memaafkanmu. Lukaku sudah sembuh." Tapi kedatangannya juga membawa kabar yang menghancurkan, ayahnya meninggal karena serangan jantung. Dan kini kakak laki-lakinya mulai mengalami sakit perut yang sama seperti dirinya dulu. Mendengar itu, sang anak langsung meledak dalam kemarahan. Ia berusaha menyerang ibu tirinya, berteriak menuntut untuk dibawa menemui kakaknya. Petugas segera menyuntiknya dengan obat penenang, membuat tubuhnya perlahan melemah. Kini muncul pertanyaan besar yang menggantung dan tak terjawab, benarkah ibu tirinya jahat? Ataukah semua hanya bayangan dari pikiran yang terganggu?